welcome back to Kalia Lounge with me Nadia. Dan hari ini merupakan hari yang cukup spesial karena saya kedatangan senior-senior saya di jurnalistik ya. Bukan 1, 2, 3 tidak, tapi 4. 4 senior saya yang sekarang sudah menjadi presenter kondang di SCTV gitu ya. Jadi setiap kalian nonton berita, nyalain TV pasti muka mereka lagi. Ada siapa aja? Langsung aja kita sapa sama-sama. Yang pertama ada Priska Niken, halo. Kemudian Jati Dharma, halo. Nih aku biar nggak salah ya, aku nyontek ya catatan ya. Ada Kak Nabil Ayasya, halo. Dan juga Nabil Abiasya, oke, produser aku, tolong ya. Salah loh. Yang terakhir ada Dazeninda Frila. Halo semuanya. Nice to meet you. Nice to meet you. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Oke, tema kita sore ini adalah travel journalism. Jadi secara sederhana itu namanya jurnalis pasti suka traveling kan, entah untuk keperluan pribadi atau memang kita juga ditugaskan gitu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh ke sana, mungkin teman-teman juga ada yang belum kenal nih sama kalian. Kira-kira sudah berapa lama sih terjun di jurnalistik dan apa alasannya? What is the biggest reason since first kalian tertarik di jurnalistik? Dari mana nih jawabnya? Kaniken dulu deh. Atau kita sweet Om dulu? Bimba boleh. Om Bimba dulu. Udah Kaniken dulu aja. Kelamaan, oke. Ya halo, aku Niken. Kalau belum kenal, nama saya Priska Niken, usia 17 tahun dan sekarang kelihatan. Jadi jurnalis sejak tahun sekitar 2009. Jadi kalau sama sekarang ya dihitung sendiri lah. Aku masih Gak disebut biar nggak kelihatan tua-tua jangan. banget. 2009 mengawali karir di beberapa TV sebelum akhirnya ke SCTV. Terus kenapa? Karena memang seneng banget punya passion jadi jurnalis dan salah satu alasannya itu biar bisa jalan-jalan. Bener. Buat aku sih jurnalis tuh the coolest job in the world. Karena bisa jalan-jalan, dibayar pula. Ketemu orang-orang Alhamdulillah kan hebat. ya, ketemu orang-orang hebat, bisa tidur di istana negara, bisa tidur di kolong jembatan, jadi kayak jadi tiap hari ada di kantor. Iya benar. Kalau Kak Jati sendiri? Halo, saya Jati Dharma, biasa dipanggil Jati. Atau DJ kalau di kantor. DJ. Gara-gara DJ-nya itu Jatinya. Memulai pertama kali terjun ke dunia jurnalistik itu tahun 2007. 2007 sampai sekarang berarti sudah sekitar ya 10 tahunan lah ya. 12 10 tahun. tahunan. Aku pertegas. 12 tahun. Wow. 2007 karena waktu itu sih sebenarnya sama kayak Niken ada passion ke arah jurnalistik. Sebenarnya dulu nggak pernah kepikiran bakal jadi jurnalis, tapi entah kenapa sepertinya alam semesta ini mengarahkan ke arah sana. Jadi ya sudah diikuti saja ya. gitu ya. Karena di sungai jadi ngalirnya ya udah ngikutin aja lah daripada belok-belok nabrak ya benjut. Jadinya ya sudahlah diikuti saya 2007 sampai sekarang dan nggak tahu nanti sampai kapan. Oke, kalau Kak Nabil? Nama saya Nabil Abiasya. Nabil Abiasya. Wow. Kalau di kantor gitu Ada dipanggil. soundtracknya, ya siap. Kalau manggilnya harus nyanyi. Harus agak nyanyi nih. Kenapa tuh? Biar Tak biasa. Kalau ntar biasa tak ajarin aku biasa. ya. Ntar aja ketemu di jalan, nggak nengok gitu, harus nyanyi. Gue rasa dia bukan umur dia dengerin Aku tahu, aku tak biasa. Kalau Nabil sendiri dari tahun 2013 awal mulai jadi jurnalis. Sama kayak kakak DJ ini, jadi sebenarnya nggak ada kepikiran pengen jadi jurnalis. Tapi setelah dicoba saat itu, karena kebetulan basic komunikasi kan, jadi akhirnya sesuai sejalan dicoba masuk jurnalis. Ternyata seru gitu jadi jurnalis. Dulu juga sempat terjun di TV nasional yang lain ya? Iya, Sebelum sempat ke TV SCTV. lain. Terus tahun berapa ya masuk SCTV ya? 2017 ya? 16 ya? Iya tahun 3 tahun 2016 yang lalu ya. lah ya. Akhirnya masuk di SCTV. I see. Kalau Kak Dazen? Ya kalau kakak-kakak yang ini udah senior banget ya, udah Ampun deh, berpuluh-puluh aku juga. tahun pengalaman jadi jurnalisnya. Ini dari 2007 ya, jadi jurnalis. 2009. Sebenarnya nggak ada. Kalau aku yang paling anak bawang. Reformasi dong ya. Aktivis ternyata dia. Ya, jadi kalau aku yang paling anak bawang, yang paling baru dari kakak-kakak ini, aku sekitar 2015 ya, terjun di dunia jurnalis dan benar-benar nggak ada bayangan banget kalau bakal jadi jurnalis karena beda sama yang lain. Background aku nyasar sendiri, jadi dari tech industry. Gitu. Jadi nggak ada bayangan, tiba-tiba
waktu lulus emang aku milih pekerjaan yang gak stay still di kantor. Jadi aku emang anaknya suka traveling sama kayak Kaniken ya. Jadi nggak bisa petakilan petakilan gitu lah ya. Tadi tuh gak ketemu kalimatnya itu. Kata-kata itu. Takilan ya. Kalau di news nggak boleh dipakai ya Nggak boleh. petakilan ya Mas. Kecuali masuk dalam KBBI ya. Jadi aku nyari ke pekerjaan yang emang jalan-jalan, ketemu orang-orang dan ya udah deh akhirnya terjun di jurnalistik. Dan kalau kakak-kakak sekalian pernah paling berkesan itu datang ke daerah mana sih? Atau liputan di daerah mana? Kalau aku selama ini yang paling berkesan ketika tahun 2010 baru pertama kali gabung sama Liputan 6 itu ditugaskan ke Mentawai, Kepulauan Mentawai. Waktu itu ada gempa dan tsunami di sana. Langsung diberangkatkan ke sana selama 15 hari. Itu berkesannya karena selain ya standar ya, kalau liputan bencana tuh pasti ada sesuatu hal yang menarik di sana. Banyak kita langsung biasanya ngelihat rumah rusak atau permukiman warga yang hancur itu kan kita dilihatnya di TV ini benar-benar langsung melihat dengan mata kepala sendiri, membayangkan ketika itu dengan kerusakan yang ada di depan mata kita ya, kita kayak gila ya bayanginnya air itu seberapa gitu kok bisa sampai rumah permanen tuh bisa hancur. Itu benar-benar kayak satu perjalanan yang sangat berkesan dan yang lebih berkesannya adalah ketika itu saya dikabarkan hilang. Jadi sempat ada satu, jadi waktu itu kita ada satu hari, kita tuh janjian sama beberapa teman fotografer dari media yang lain, kita sewa satu kapal, kita menuju ke satu daerah yang terdampak bencana tsunami. Kita sudah jalan ke sana, saya kontak, dan itu susah sinyal, saya udah bilang sama Korlip, saya mau ke satu daerah, saya berangkat ini nanti saya pulang jam 3 sore untuk kirim gambar dan saya akan live report di jam 4:30. Dan gitu. itu sendirian? Saya berdua sama kameramen. Dan ini ada 3 atau 4 fotografer dari media lain. Mentawai itu kan kepulauan yang ada di pesisir barat Pulau Sumatera dan itu adalah langsung berdampingan dengan Samudra Hindia kan. Jadi ombaknya itu parah banget dan cuacanya itu berubah sekitar 5 menit. 5 menit itu pasti berubah, 5 menit benar. Kita udah sempat liputan cuma setengah jam, udah selesai, udah on cam, udah ngambil gambar lengkap. Pulanglah kita untuk mengejar deadline tadi. Giliran pulang, kita mencoba berulang kali keluar dari perairan tempat kita bersandar itu kesulitan gara-gara ada badai. Akhirnya yang harusnya jam 2:30 kita sudah mendarat dan untuk kerja live report di Liputan 6 Petang waktu itu batal. Sampai maghrib saya nggak ngabarin. Akhirnya pokoknya total tuh saya hilang kontak tuh sekitar ada mungkin 15-an jam. 15-an jam itu nggak ada kabar. Akhirnya sampai teman-teman redaksi itu memutuskan untuk membuat satu adlib gitu. Presenternya bilang bahwa rekan kami Jatidharma dan Nyanto Sukma ini hilang entah di mana. Dan itu tuh kesannya kayak berita bahwa ini jurnalis kami lagi perjuangan terus hilang. Ya untungnya sih kami lagi enggak sih, enggak bakal berikan juga. Cuma gak ada sinyal dan memang nggak bisa balik. Jadi kita terombang-ambing di atas air itu 17 jam. Waktu itu saya sih santai-santai aja karena mungkin anak baru. Jadi enggak, gue nggak akan habis di sini. Gue cuma tertunda aja pulangnya. Cuman Mas Yantonya ini karena sudah ada keluarga jadi dia sepanjang di situ cuman wiritan. Jadi sementara kita cuma santai, kapan nyampainya itu yang paling berkesan sampai sekarang dikabarkan hilang dan alhamdulillah ibu bapak saya nggak panik karena waktu itu nggak tahu malah justru tetangga atau saudara anakku hilang, hah nggak tahu nggak ada beritanya cuman ya udah aja gitu alhamdulillah sehat sampai sekarang. Kalau Kaniken apa paling cerita yang paling berkesan ketika ini pertanyaannya berat banget sih. Serius. Soalnya aku nggak bisa memisahkan misalnya mana daerah yang paling berkesan. Kalau yang aku inget banget sampai sekarang paling perjalanan kampanye misalnya. Jadi di 2014 aku sempat jadi embedded jurnalis buat calon presiden yang sekarang menjabat jadi presiden. Terus kita ngikutin keliling ke berbagai daerah dan itu panjang banget rallynya di setiap daerah. Kita benar-benar merasakan daerah itu seperti apa karena sampai ke pelosok-pelosok gitu. Hari terakhir usus buntu aja pokoknya. Serius. Hari Empati yang kayak gini-gini. Empatinya geser tuh bukan hilang. Operasi hari terakhir usus buntu dan benar-benar usus buntu di hari terakhir.
hari terakhir kampanye waktu itu di 2014, terus buntu masuk ke rumah sakit, jadi ya, tapi sepanjang perjalanannya nikmatin banget sih. Kalau liputan keluar kota atau keluar negeri pertama kalian, kalau aku kan baru-baru nih, baru 3 tahun lah jadi jurnalis, jadi masih inget. Kalian masih inget gak pertama kali keluar kota? Ini sekalian aku jawab duluan nih. Boleh Oke. kan? Aku ke Pangkalan Bun di Kalimantan. Terus di situ kita investigasi orang utan yang ketika itu diduga dijadikan sebagai objek prostitusi. Yes, dan itu seru banget sih. Pergi ke sana beneran yang ngelihat bagaimana hidupnya orang hutan, tinggal di hutan selama 2 minggu gitu. Itu masih baru banget, bener-bener baru masuk jadi reporter. Tinggal di hutan selama 2 minggu, aku sama sekitar 15 ranger istilahnya, cowok semua gitu. Jadi kalau misalnya mau buang air gitu ya, aku bilang sama kameramennya, Mas mau pipis gitu. Oh yaudah Ken, ayo kita jalan dulu ke tengah hutan pakai lampu kamera. Karena nggak ada apa-apa lagi. Jalan dulu ke tengah hutan pakai lampu kamera, udah nemu kira-kira kubangan rawa-rawa gitu. Oke, udah ya, udah ketemu tempatnya, udah dia matiin kameranya ngadep ke belakang. Udah aku pipis aja di situ. Karena nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Dan itu tinggal sekitar 2 minggu. Kalau kita butuh sinyal, kita harus naik ke menara sekitar 2,5. Bukan menara sih, tangga gitu 2,5 meter. Ada paku di situ di pohon. Nah jadi kita ketik dulu nih SMS-nya apa. Ketik dulu send, terus baru dicantolin gitu di paku itu. Handphonenya ada plastik gitu, dicantolin di situ. Ntar kita tunggu sekitar semenit. Oke, udah diambil dulu gantian. Kamu ketik, dicantolin lagi di situ. Ambil ntar kira-kira 2 menit udah dibalas belum ya? Udah kali, dicantolin lagi nunggu bunyi titit. Oke, diambil lagi. Nah, itu. Aku ngerasain itu tinggal bener-bener yang kayak 2 minggu kemana-mana harus tidur di kapal. Tidurnya di kapal. Tidurnya di kapal atau di ada tempat gitu, ada tempat gitu. Itu belum kalau orang hutannya datang. Jadi kalau orang hutannya datang kadang-kadang karena orang hutannya ada yang bisa ditebak, ada yang tidak. Jadi kadang-kadang kita harus lari-lari kalau ternyata kita ada di tempat yang salah gitu. Karena kayak agak dikejar. Tapi ya seru sih, masih hidup sampai sekarang alhamdulillah. Oke, pengen nanya, pengen banget ngeliput event nasional atau internasional apa sih yang belum sampean sepanjang sejarah karir kalian? Wow. Ada. Apa? Kalau saya Piala Dunia yang belum pernah. Itu karena suka bola dan belum pernah liputan Piala Dunia. Kak Nabil kalau ke lantai atas bola.com itu semuanya Semuanya kan ya? internasional. Iya, ya itu pasti banyak rival. Karena memang kalau yang suka bola pasti pengennya itu. Iya sih. Gitu. Tapi dulu memang jurnalis sport, desk-nya memang sport? Enggak sih. Oh, Justru sih. nggak pernah dikasih Justru sport. nggak pernah ya, Iya. tapi memang penggemar sepak bola. Kalau Kak Dazen? Kalau aku bisa milih ya, tapi kayaknya sejauh ini belum ada ya proyeksi liputan. Kali aja didengerin. Kali aja bisa diturutin Sama ya. Korlip. Pengen ngeliput Victoria's Secret Fashion Show. Gak bisa tayang. Boleh gak sih? Boleh gak sih? Aku boleh ikut nggak kalau yang itu? Aku juga mau. Kalau Kak Jati? Kak Jati ini udah pernah liputan pas electionnya United States ya? Ya, Pas ya, zamannya ya. Barack Obama kepilih ya kalau nggak salah? Bukan yang ini Trump. Oh, Trump yang terakhir ya? Trump yang terakhir 2016 ya. 2016 itu ya, itu ke sana sendirian. Itu sih kayaknya jadi belum sejauh ini sih belum ada impian lagi apa, karena waktu itu ya belum pernah ke Amerika sama sekali. Dan kita selalu kan semua produk media itu kan banyak kan kiblatnya kan ke arah sana. Jadi kayak pengen tahu gitu, nah dapat kesempatan dan waktu itu berkesan juga sih, sendirian, benar-benar sendirian 8 hari. Itu menurut saya berkesannya adalah biasanya kalau ditugasin keluar kota itu seneng banget, apalagi luar negeri gitu ya. Itu seneng, pasti ada sesuatu hal yang baru dan yang menyenangkan lah. Itu pertama kalinya seumur-umur saya ditugasin pergi ke luar negeri yang saya sedih malah justru. Kenapa? Itu literally sedih ya, bukan sedih karena apa, tapi waktu itu karena tadinya harusnya berdua. Cuman kameramen mundur, akhirnya saya pikir dapat infal gitu pengganti kameramen yang lain, ternyata enggak. Cuman saya sendirian yang disuruh berangkat. Dan nggak tahu, saya waktu itu ngerasa kayak nggak srek aja berangkat. Nggak srek aja berangkat dan sempet sih agak ada bermasalah waktu Karena Trump transit. mungkin, enggak ya? Nggak tahu ya kalau itu, nggak tahu. Tapi ya ketika bener-bener mulai akhirnya memutuskan untuk yang udah lo mau nggak mau harus pergi itu ketika transit. Ya udahlah, ikhlas aja, pasah. Di situ langsung akhirnya moodnya kembali dan akhirnya bisa ngerjain 8 hari itu bisa tuntas lah. Dan waktu electionnya itu bahkan 24 jam tuh nggak tidur kayaknya. Tapi ya seneng, seru aja. Ya dijabanin, ya udah hayu, mau apa lagi? Hayu suruh tapping, hayu. Jadi tapi setelah itu pulang tuh yang ya sudahlah gitu. Sekarang
terakhir, punya tips gak nih sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ada games buat kalian semua berempat nih. Kita bakal seru-seruan di games. Punya tips gak buat temen-temen yang mungkin pengen jadi freelance travel journalist? Apa yang harus dipersiapkan, mental seperti apa, state of mind seperti apa yang harus kita punya? Jangan pernah takut sih. Jangan pernah takut mencoba, apalagi sekarang kalau teman-teman ingin jadi travel journalist, kita nggak perlu lagi mainstream media, misalnya harus masuk ke mainstream media, so many social media, semua orang punya akun masing-masing di berbagai social media, itu bisa dipakai, jadi jangan pernah takut mencoba. Poin satu. Kedua dari Kak Jati. Adaptif. Harus beradaptasi dengan cepat karena kita masuk ke satu daerah baru kan. Dan harus menghormati juga budaya yang ada di situ. Jadi adaptif itu nggak cuma sekedar kita bisa menyesuaikan diri, tapi kita juga harus menghargai, memahami yang ada di situ. Ya adaptifnya jadi benar-benar jangan diva gitu intinya. Adaptif jangan dan hormati ya. Next, Kak Nabil. Tambahan lagi sih mungkin harus peka aja kita. Peka sama situasi, sama apa yang kita mau kemana nih, ya itu harus peka sama itu aja. Ada apa aja di sana, apa yang bisa kita gali, seperti itu ya. Biar kaya juga cerita kita. Next, terakhir Kalau dari... terakhir mungkin aku enjoy everything aja ya. Karena jadi jurnalis pasti kita dihadapin dengan beragam situasi. Kayak tadi misalnya Mas Jati jalan-jalan ke luar negeri, tetap aja ada bad experience-nya. Tapi di antara itu semua kita harus enjoy aja. Karena pasti di setiap lokasi, di setiap pengalaman ada cerita menarik.